Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali menjalankan tugas kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan murid-murid Tuhan yang jadi satu pegangan kita adalah ketika Tuhan mengutus para murid. Ketika Tuhan naik ke sorga, kita diutus jadi saksinya. Menjadi saksinya berarti kita bukan hanya mengumbar-ngumbar ayat Alkitab ke mana-mana, tetapi kita jadi teladan dalam sikap, dalam perbuatan, dalam omongan, dalam status WA, dalam tulisan Facebook, dalam ngomong dengan orang lain, ngomong sama keluarga, bahkan ketika kita sedang menggibah bersama pelanggan. Nah, mana-mana saja yang harus kita lakukan hari ini sebelum kita menjalani hidup kita, kita tanya dulu sama firman Tuhan agar hidup kita dipakai untuk memuliakan namanya. PKJ 153, PKJ 153 bait pertama dan yang kedua, pakailah seluruh hidupmu. PKJ 153 bait pertama dan yang kedua, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami mau dipakai Tuhan, dan kami percaya juga bahwa berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta dengan ketulusan dan juga melakukan terutama firman Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bahas saja bersama-sama Ulangan 30 ayat 1 sampai 3. Ulangan 30 ayat 1 sampai 3. Ulangan 30 ayat 1 sampai 3 menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Ulangan 30 ayat 1 sampai 3. Dengarkanlah sabda Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Bapak Ibu Saudara, ini masih ngelanjutin dari yang kemarin ya. Selain kenapa hamba Tuhan bisa memberi berkat sama kutuk gitu ya. Sekarang lanjutannya adalah karena Tuhan sendiri bisa memberikan itu. Jadi Tuhan tidak hanya memberi berkat, tapi juga Dia memberi kutukan. Kita kan selalu aneh gitu ya, Tuhan kan sosok yang baik, masa Tuhan ngasih kutuk gitu ya. Karena berkat dan kutuk itu seperti sisi uang ya. Di satu sisi Tuhan itu memang Dia adalah sosok yang baik, Dia adalah sosok yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, segala hal yang baik di dunia ini ada di baik bagian Tuhan. Tapi di sisi lain karena kemahakuasaannya Allah, maka Dia juga punya hak bagi dunia ini untuk melakukan apapun yang Dia mau, termasuk memberikan teguran kepada kita kalau kita nggak nurut. Nah, kutukan itu adalah sebuah penghukuman kepada setiap orang yang mencoba menyamakan diri dengan Allah.
Kita ini adalah orang-orang yang mudah sekali menyamakan diri dengan Allah. Mulai dari kejadian Babel, membangun segala sesuatu, ingin sempurna. Akhirnya kesempurnaan yang kita bangun itu membuat diri kita sombong dan menyamakan diri dengan Allah. Kita nggak mau nurut, itu kan bentuk dari kita, saya makan, saya lebih paham. Jadi kalau kita nggak mau nurut firman Tuhan, nggak mau nurut kata pendeta, itu berarti kita sedang menyamakan diri dengan Allah. Menyamakan diri Allah dengan Allah ini kebiasaannya orang Israel ya. Makanya dalam bacaan kita hari ini sebenarnya tuh ya, sekalipun Tuhan ngasih kutuk kepada umat kalau mereka bandel, Tuhan juga dengan mudahnya menghilangkan kutukan itu. Kutukannya dihilangkan, diangkat dengan mudah. Dengan mudah kalau kita sadar dan bertobat. Cuman itu doang. Gak perlu bikin apa-apa. Gak perlu misalnya, wah karena udah berbuat dosa, kamu harus bikin satu kotak khusus untuk dipersembahkan kepada saya. Atau kamu harus nyari emas ratusan kilo persembahkan kepada saya. Atau kau harus menjadikan banyak orang percaya saya, harus yang percaya pada Yahweh harus ada sekitar 1.000 orang. Enggak, Tuhan enggak nuntut banyak-banyak. Cuma dibilang sadar dan bertobat, dah. Cuma sesederhana itu. Tapi yang sederhana kayak gitu tidak pernah dilakukan karena enggak ada niat dan merasa diri benar seperti Allah. Nggak heran orang Israel jatuh bangun terus, padahal mereka bangsa pilihannya. Bangsa yang dikasih Allah, diberkati paling pertama, tapi juga yang paling pertama dimarahin kena kutukan. Nah, kita juga hari ini akan ada di persimpangan seperti itu. Kita ini mau nurut sama firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan, dengarkan suara hamba Tuhan, atau kita mau lawan aja ya. Kalau mau lawan aja, mangga aja silakan gitu. Kalau mau mencoba kutukan dari Allah, dicoba aja gitu, nggak apa-apa. Biar tahu, oh ternyata ngelawan Tuhan tuh salah ya gitu. Daripada kalau cuman saya ingetin aja gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Bapak Ibu pasti bawaannya ngelawan. Tapi kalau udah tahu rasanya dosa dan konsekuensinya, kalau kita udah sadar, maka jangan deh. Capek dikutuk sama Tuhan tuh ngeri gitu ya. Dan saya udah lihat baik itu terjadi di keluarga saya, baik itu terjadi di orang-orang di sekitar saya, di tempat-tempat saya pelayanan. Waduh, kalau udah Tuhan yang turun tangan, waduh, ngeri-ngeri. Jangan sampai. Kalau Bapak Ibu masih ngadapin pergumulan aja, cobaan-cobaan itu masih mending dah. Tapi kalau udah kutukan dan teguran dari Tuhan, waduh, caranya lebih ekstrim, bisa udah mainannya nyawa. Itu bisa sampai hampir kehilangan nyawa, baru gitu, oh ternyata serem juga ya. Ya kan Tuhan bilang binasa. Ngelawan saya binasa. Bener-bener binasa tuh binasa rohani dan jasmani gitu. Makanya ngeri. Jangan dah. Jangan coba-coba. Jadi kalau udah nih kita di antara persimpangan, aduh saya mau ngelakuin ini nih. Ngelakuin ini dosa gak sih sebenarnya? Ketika kalau dipikir-pikirnya agak dosa deh. Udah jangan. Hapus, sudah hilang. Jangan dilakukan lagi gitu. Aduh jangan. Ngomong sama keluarga, saya pokoknya mau marah sama dia, mau caci maki gara-gara dia melakukan hal yang saya nggak suka. Terus kita pikir, oh saya kayak gitu kayaknya salah deh, kayaknya nggak sesuai firman Tuhan deh. Udah jangan dilakukan. Ketika di gereja misalnya, wah pokoknya saya mau ngelakuin ini nih, pokoknya di gereja pokoknya orang harus seperti ini, seperti yang saya mau. Kalau kita pikir, ternyata kok saya jadi kayak gitu ya, arogan ya. Udah jangan deh, itu kan dosa. Jangan. Ketika sama pelanggan, ketika sama siapapun pokoknya, kita dosa apa enggak itu Tuhan udah kasih warning kecil. Pertanyaan mau dengar apa enggak. Kalau nggak dengar ya udah, silahkan menikmati kutukan yang langsung dari Tuhan gitu ya. Tapi sebaiknya jangan deh. Kalau saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan jangan dicoba. Tuhan tuh jangan dicobain, jangan. Cukup kita hadapi cobaan, tapi Tuhan jangan dicobain. Jangan iseng gitu mencobai Tuhan, jangan. Sedikit aja, jangan dah, bener. Mending hidup nurut, udah pasti berkata lebih banyak, udah pasti, udah 100% garansi seumur hidup kita, seumur hidup bumi,
Itu udah garansi pasti. Selaku hamba Tuhan saya cuma bisa bilang, udah nurut aja sama Tuhan. Garansi pasti berkat Tuhan ada. Tapi kok gak ngerasain sekarang? Udah nurut aja. Kan berkat Tuhan gak langsung harus sekarang. Sampai di kita nafas terakhir juga Tuhan udah sediain. Tapi kalau kita ngelawan, garansi juga. Butuhkan, siap-siap aja. Mangga, kalau mau dicoba tinggal pilih. Tuhan gak pernah maksa kita untuk memilih kutukan berkat. Itu pilihan kita. Baikkan Tuhan ngasih pilihan sama kita. Gak harus. Tapi kalau saya kasih usul, hari ini pilihlah berkat. Pilihlah nurut sama firman Tuhan, berlaku baik pada semua orang, bersikap membawa damai dan kasih. Jangan bawa kerusuhan, jangan bawa masalah, jangan ikut-ikutan salah. Orang kan kadang gini ya, dia juga ngelakuin salah, saya juga. Jangan, nggak usah. Kita ikut-ikutan salah sama kita berarti mencari kutuk dari Tuhan, nggak usah. Pokoknya saya cuma balas doang kok, saya mah nggak jahat. Tetap sama jahat, ngebales, ngomongin orang, sama jahatnya dengan orang yang berbuat jahat. Jadi nggak usah orang-orang jahat, sikap-sikap jahat nggak usah dilakukan, nggak usah dipikirin. Kita tetap fokus sama yang baik, ya, supaya tidak merasakan kutuk. Dapatkan berkat, buktikan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan dengan mudah memberi pengampunan, dengan mudah memberi berkat, asal kami nurut, asal kami tobat. Tapi kalau kami lawan, maka Tuhan, kami berdoa, semoga kami jerak dan diberikan penghukuman seberat-beratnya. Kalau kami nekat melawan Tuhan, melakukan kejahatan, membawa ketidakdamaian, membawa kerusuhan, mengutamakan ego, dan tidak membawa kasih. Hukum kami seberat-beratnya Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami harus lebih banyak rendah hati dan sabar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.